Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Al-Alawiyah. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nah, saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2021 angkatan pertama. Dan saya diterima di STKIP PGRI Sumatera Barat. Dan saya mengikuti mata kuliah Budaya Minangkabau. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mitos dan kepercayaan masyarakat Minangkabau. Mitos yang pertama yaitu Batu Angke-Angke. Batu Angke-Angke ini terletak di wilayah Nagari Balatabu, Sungayang, Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Batu ini mirip logam seperti kuningan atau tembaga, berwarna kuning atau kecoklatan, dan di beberapa bagian terlihat mengelupas berwarna hitam. Bentuknya mirip seperti punggung kura-kura. Nah, tidak sembarang orang bisa mengangkat batu tersebut, sekalipun dia berbuat besar. Jika batu ini mau berangkat, itu konon cita-cita atau keinginan orang tersebut akan terkabul, dan batu ini dianggap mampu membaca masa depan seseorang. Ada lubang kecil di tengahnya, juga ada tulisan lafaz Allah dan Muhammad. Sampai saat ini tidak tahu pasti berapa berat batu tersebut, dan dalam mengangkatnya, seseorang harus terlebih dahulu berwudu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ikan sakti Sungai Janiyah yang terletak di Sungai Janiyah, Baco, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ikan sakti saat ini jumlahnya diperkirakan sudah mencapai ribuan ekor. Masyarakat setempat sangat meyakini bahwa ikan sakti itu berasal dari balita. Sampai sekarang, ikan yang dibentuknya sejenis garing itu ditabuhkan untuk ditangkap, apalagi dimakan. Siapa yang melanggar pantangan atau berani menangkap ikan itu, maka niscaya yang bersangkutan akan celaka, mendapat kutukan seperti mati mendadak atau sakit berkepanjangan. Keyakinan akan ikan sakti itu juga diperlihatkan warga setempat dengan melakukan ritual khusus ketika ada ikan yang mati, yaitu ikannya tidak dibuang dengan begitu saja, melainkan dilakukan proses seperti penyelenggaraan jenazah manusia, yakni dikafani lalu dikuburkan, tapi tidak disolatkan. Mitos yang ketiga yaitu Bukit Tambun Tulang. Bukit Tambun Tulang merupakan bukit legenda yang tertempat di sekitar jalan yang menghubungkan Kayu Tanam, Padang Panjang, melintasi Bukit Barisan. Nama Bukit Tambun Tulang bukan hanya sekadar diseram-seramkan, tapi memang suatu tempat pembantaian yang tak ada duanya di tanah Minangkabau. Konon, terdapat sebuah bukit yang penuh dengan tulang belulang manusia. Bukit itu menggambarkan sulitnya orang dari pesisir untuk menuju pusat negeri Minangkabau, karena harus mendaki bukit, kemudian dirampok dan dibunuh di sebuah bukit yang namanya Tambun Tulang. Hingga kalau orang menggali lubang di tiap tempat di seluruh bukit itu, pasti akan bertemu tulang belulang manusia. Mitos yang keempat yaitu Batu Maling Kundang. Cerita Maling Kundang mengisahkan tentang seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh sang ibu. Ada yang menyebut bahwa batu itu terletak di pantai air manis Kota Padang. Itu adalah asli. Batu orang yang sedang bersujud di pasir digambarkan sebagai anak yang tengah meminta ampun kepada sang ibu sebelum dikutuk menjadi batu. Mitos yang kelima yaitu Palasik Kanduang, yang artinya terpotong atau buntung. Palasik tersebut akan melepaskan kepala untuk mencari makan. Makanannya adalah bayi atau balita, bayi yang masih dalam kandungan, yang baru lahir, bahkan yang telah meninggal dan dikubur. Palasik adalah orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Biasanya orang ini memiliki ilmu gaib yang tingkat tinggi. Palasik ini bersifat turun-temurun. Apabila orang tuanya seorang palasik, maka anaknya akan menjadi palasik. Nah, penampakan palasik ini seperti kepala tanpa badan yang melayang. Seduang dalam bahasa Minang sendiri adalah buntung atau terpotong. Ciri khas dari palasik adalah mereka tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Dan palasik ini sangat ditakuti ibu-ibu di Minangkabau, terlebih yang memiliki balita,
karena makanan plastik adalah anak bayi atau balita yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati. Jika ketemu plastik, jangan dijauhi, beranikanlah mendekati orang tersebut dan berbisik kepadanya, "Ini cucumu, ini anakmu." Dengan bisikan tersebut, percaya mereka tak akan memakan bayi dan balita tersebut. Mitos yang keenam yaitu gas siang tengkorak. Jenis gas siang yang biasa difungsikan sebagai media untuk menyakiti dan menganiaya orang lain secara magic. Gas siang tengkorak bentuknya mirip dengan gas siang yang pipis, tetapi bahannya dari tengkorak manusia. Gas siang seperti ini biasanya dimainkan oleh dukun, orang yang memiliki kemampuan magic. Sambil memutar gas siang, dukun membacakan mantra-mantra. Pada saat yang sama, orang yang menjadi sasaran akan merasakan sakit, gelisah, dan melakukan tindakan layaknya orang sakit jiwa. Mitos yang terakhir yaitu orang bunian. Orang bunian atau sekedar bunian adalah mitos sejenis makhluk halus dari wilayah Minangkabau. Berdasarkan mitos tersebut, orang bunian berbentuk menyerupai manusia dan tinggal di tempat-tempat sepi, di rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga meyakini bahwa ada peristiwa orang hilang disembunyikan oleh orang bunian. Mitos ini masih dipercaya banyak masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang baik dan disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.